Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Bang Kids yang bukan bunga bangkai, apalagi bangkit dari kubur cuy. Oke, jadi untuk konten hari ini seperti di thumbnail, yaitu kekurangan Thunderbell, dan ini versiku saja ya. Bentar, dan di sini aku mau bantu dulu untuk ngebah. Oke, jadi untuk konten ini aku jelaskan dulu untuk cara main. Jadi untuk cara main kita bantu dulu untuk ngebuff. Setelah itu kita lanjut bantu clear minion mid cuy. Setelah itu kita baru rotasi ke atas ataupun ke bawah. Dan ini sesuaikan saja sama kondisi tim kalian cuy. Kalau yang bawah itu membutuhkan bantuan kalian, ataupun yang bawah di geng, kalian bisa bantu yang bawah dulu, ataupun sebaliknya. Terus aku lanjutkan tentang ini cuy, yaitu tentang spell. Soalnya kemarin ada yang tanya, Bang, spellnya itu apa sih? Biar kita kagak bingung. Jadi gini, untuk spell balerik ini menurutku yang enak itu ada 3 cuy. Yang pertama itu ada flicker, terus yang kedua itu ada Fengean, terus yang ketiga itu ada Revitalize. Dan ini kalian gunakan kalau tim kalian itu ada beberapa kondisi cuy. Yang pertama aku mulai dari flicker. Bentar, ini aku bantu dulu. Dan apakah bisa menghilang? Alah, nggak bisa cuy. Oke, kita lanjut ke mid. Jadi gini, untuk flicker, jadi untuk flicker sendiri ini kalian gunakan kalau musuhnya itu untuk jarak serangannya itu cukup jauh cuy, ataupun lumayan jauh lah. Intinya kalian nggak bisa untuk mengaktifkan ultinya ke musuh tersebut. Contohnya, biasanya untuk flicker ini aku gunakan kalau musuhnya itu kayak MM nya itu tipenya jarak jauh, ataupun kayak maginya itu jarak jauh. Contohnya itu ada kayak MM Granger ataupun Brody. Terus ada juga kalau maginya itu kayak Parsa, itu kan susah banget kan untuk kita jangkau. Jadi itu bisa diakali menggunakan flicker cuy. Jadi kalau kita menggunakan flicker itu akan mudah untuk menjangkau mereka cuy. Plus untuk flicker ini kalian gunakan kalau musuhnya itu bukan damage DPS ya, melainkan damage ngebrush. Ya contohnya kayak Granger. Bentar, ini menghilang cuy kayaknya. Bentar, dan iya kan. Oke, dan ini aku sudah hidup lagi ya. Terus aku lanjutkan ke spell Fengean cuy. Jadi untuk spell Fengean ini enak banget kalau komposisi tim kalian itu ada 2 tebel cuy. Aku contohkan, yaitu tebelnya dari kalian plus ESP kalian, ataupun dari kalian plus jungler kalian. Intinya yang tebel itu ada 2 cuy. Jadi kalau ada 2 untuk tebelnya ini enak banget menggunakan Fengean cuy. Kenapa Bang? Bentar, apakah harlinya menghilang? Dan menghilang cuy. Jadi gini, untuk Fengean kan itu memantulkan damage. Jadi untuk Fengean sendiri ini adalah penambah damage lah. Jadi kalau ESP kalian itu tebel atau jungler kalian itu tebel, kalian tinggal aktifkan itu dalam keadaan apapun. Intinya dalam keadaan darah kalian itu penuh nggak masalah, ataupun sekarat juga nggak masalah. Toh ada yang nebe juga kan. Jadi kalian nggak perlu mikir-mikir lah untuk membuang spell Fengean ini cuy. Intinya Fengean ini akan bagus banget kalau yang nebe itu nggak kalian doang. Terus aku lanjutkan ke spell Revitalize cuy. Jadi untuk spell Revitalize ini adalah saat posisi kalian itu kalian yang tebel sendiri cuy. Soalnya kalau kita tebel sendiri, otomatis yang ngebadanin semua damage itu otomatis kalian cuy. Dan kalian kalau ngebadanin ini dilarang sekarat ataupun dilarang pulang lah. Jadi kalau kita pakai Revitalize ini nggak akan pulang-pulang cuy. Intinya setiap bar kalian tetap bisa nebe terus-terusan. Oke, jadi kayak gitu ya. Jadi untuk spell flicker ini kalian gunakan kalau keadaan kalian itu untuk musuhnya itu sangatlah jauh untuk jaraknya. Terus untuk spell Fengean ini dalam keadaan kalau tim kalian itu ada tebelnya lagi. Intinya 2 tebel lah. Terus untuk spell Revitalize ini kalian gunakan kalau yang tebel itu cuma kalian cuy.
Jadi kayak gitu ya untuk pemilihan spell. Terus aku lanjutkan ke penjelasan tentang konten ini cuy, tentang kekurangan Thunderbell. Jadi untuk Thunderbell ini kan banyak banget yang pakai kan untuk Balerik ini. Jadi menurutku untuk kekurangannya Thunderbell ini ya seperti Uranus cuy, yaitu terdapat pada jarak serangan basic attack-nya. Bentar-bentar. Oke, kita masih punya Evatras cuy. Oke, dan ini apakah bisa menghilang? Satu aja lah. Alah, di retri cuy aku. Oke, jadi untuk kekurangannya ini seperti Uranus, yaitu pada jarak serangan basic attack-nya. Jadi untuk jarak serangan basic attack si Balerik, nah ini menghilang satu cuy. Jadi untuk jarak serangan basic attack-nya Balerik ini range-nya itu lumayan pendek cuy. Jadi untuk ngaktifin basic attack-nya itu agak susah lah. Terus untuk tipsnya, bentar, ini ngapain badang? Ayo menghilang. Nah, menghilang kan. Oke, jadi untuk tipsnya sendiri ini kalian bisa manfaatkan skill 2-nya. Karena untuk skill 2-nya si Balerik ini ada penambahan movement speed. Jadi kalian gunakan untuk skill 2-nya ini kalau musuhnya itu sudah agak dekat kalian ya. Intinya biar untuk cooldown, kok cooldown sih, apa itu namanya? Oh iya, itu namanya durasi cuy, bukan cooldown. Jadi kalau musuhnya itu dekat baru kalian gunakan skill 2-nya biar durasi dari skill 2 itu tetap bisa nyampai ke sana cuy. Alah, menghilang lagi cuy. Oke, dan ini aku sudah hidup lagi ya. Jadi kayak gitu. Jadi usahakan untuk menggunakan skill 2 kalau musuhnya itu benar-benar dekat dengan kalian, biar kalau musuhnya itu entar flicker ataupun memiliki skill kabur yang lainnya itu tetap bisa kekejar cuy. Oke, jadi kayak gitu aja untuk penjelasan ataupun tips untuk Thunderbell ini cuy. Terus aku lanjutkan ke build dan emblemnya. Dan untuk build dan emblem ini berbeda dari biasanya cuy. Untuk build dan emblemnya aku mulai dulu dari emblemnya. Jadi untuk emblemnya sendiri aku menggunakan emblem tank cuy. Dan untuk fungsinya sendiri, karena di emblem tank ini ada penambahan HP-nya yang sinkron sama pasifnya Balerik cuy. Terus yang kedua itu ada hybrid defense-nya. Jadi ini bisa membuat kita lebih kuat lagi untuk nebe damage semua dari musuh cuy. Terus untuk kelebihan ketiga untuk emblem tank ini, karena di emblem tank ini ada HP regen. Jadi untuk pemulihan itu akan lebih cepat lagi cuy. Terus aku lanjutkan ke talent. Jadi untuk talent pertama ini tetap menggunakan Vitality cuy. Dan untuk fungsinya sendiri, karena di Vitality ini ada penambahan 225 HP cuy. Dan ini lagi-lagi sinkron sama pasifnya si Balerik lagi cuy. Terus untuk talent kedua ini aku menggunakan Tenacity cuy. Dan untuk fungsinya sendiri yaitu meningkatkan defense saat HP rendah cuy. Saat HP di bawah 50% akan meningkatkan 15 physical dan magic defense kita. Jadi untuk Tenacity itu fungsinya kalau darah kita itu sekarat, kita akan semakin kuat cuy. Terus aku lanjutkan ke talent ketiga cuy. Jadi untuk talent ketiga ini namanya Consumptive Blast. Jadi untuk fungsinya talent ini yaitu memberikan damage area efek berdasarkan HP. Setelah basic attack berikutnya memberikan 100 plus 7% total HP cuy. Magic damage ke lawan di sekitar. Jadi untuk fungsi talent ini bagus banget untuk membantu jungler kita untuk ngebuff cuy. Dan perlu diingat untuk Consumptive Blast ini ada efek cooldownnya. Jadi ini enggak selalu aktif cuy. Dan untuk cooldownnya sendiri ini sebesar 15 detik. Oke, jadi kayak gitu untuk emblem dan talentnya cuy. Terus aku lanjutkan ke build-nya. Terus untuk build-nya sendiri aku mulai dari sepatu plus roam-nya cuy. Jadi untuk sepatunya ini aku menggunakan Tox Boot, plus untuk roam-nya ini aku menggunakan roam and correct cuy. Dan untuk fungsinya sepatu Tox Boot ini, karena ini ada penambahan magic defense-nya. Jadi ini sangat membantu banget untuk early game-nya kalau kita ngelawan para hero-hero mage cuy.
Terus untuk room and correct sendiri ini membantu tim kita cuy, biar damage mereka itu tambah sakit. Bentar kita bantu si kari ayam dulu cuy. Alah menghilang. Oke. Terus setelah itu aku lanjut ke Dreadnought Armor. Jadi untuk Dreadnought Armor ini sesuaikan saja ya. Jadi kalau musuhnya itu ada hero physical attack menggunakan skill, kalian menggunakan Dreadnought Armor cuy. Tapi kalau musuhnya itu menggunakan basic attack, kalian bisa menggunakan steel leg plate dulu. Terus setelah itu kalian baru ke Thunder Bell cuy. Dan aku ingatkan lagi, bentar, ini aku kekurung di sini cuy. Oke, tetap selamat. Terus aku ingatkan lagi, kalau kalian sudah jadi Thunder Bell terus kebingungan untuk mencari setaknya, kalian bisa manfaatkan skill 2-nya cuy. Jadi kalian kalau sudah dekat dengan musuhnya, baru kalian pencet skill 2-nya, biar kalau musuhnya itu masih memiliki flicker ataupun sprint ataupun skill blink yang lainnya, tetap bisa kalian kejar dan mendapatkan setak Thunder Bell cuy. Setelah itu kalian lanjut ke COD. Kenapa bang kok harus COD? Jadi untuk COD ini fungsinya biar kita itu agak tebal cuy, karena di COD ini ada penambahan hybrid defense dan ini bersifat cetak ya, jadi ini enak banget lah. Terus setelah itu kalian lanjut ke Twilight Armor cuy. Kenapa bang kok harus Twilight Armor juga? Jadi yang pertama untuk Twilight Armor ini karena ada penambahan darahnya. Jadi kalau ada penambahan darahnya, si Balerik itu akan semakin banyak cuy untuk darahnya. Karena si Balerik itu memiliki pasif ekstra HP, yaitu sebesar 30%. Jadi umpamanya kita memakai item yang ada penambahan HP-nya 1200, kita akan mendapatkan ekstra HP lagi sebesar 30% cuy. Terus yang kedua untuk Twilight Armor ini kenapa aku pakai, karena itu dari pasifnya, yaitu bisa ngurangin damage musuh cuy. Kalau damage musuh itu melebihi dari 500, intinya Twilight Armor ini untuk ngecounter hero yang ngebras. Terus aku lanjutkan ke item selanjutnya. Jadi untuk item nomor 6 dan 7 ini menyesuaikan sama musuhnya. Jadi untuk itemnya ini aku tunjukkan saja untuk macam-macam itemnya cuy. Oke, jadi kayak gitu ya untuk penjelasan tentang build, terus emblem, terus talent cuy. Dan untuk spell ini aku menggunakan Revitalize karena di sini untuk yang newbie ini ya aku doang cuy. Jadi kita pakai Revitalize saja. Bentar, kita langsung bantu ini dulu. Ayo, mau ngapain ini? Oke, dan badannya menghilang cuy. Nah, ini masih ada Harley. Oke. Kita coba rusuh cuy. Nah, ini ada Harley, ada Lancelot, dan dapat Lord juga. Ayo, mau ngapain? Oke. Kita tunggu temen kita dulu cuy. Oke, ayo. Kita yang TB cuy. Bentar. Ini aku tak pakai antikwira saja cuy, soalnya musuhnya itu ada Lancelot dan ini kayaknya end cuy. Jadi kayak gini aja ya untuk penjelasan konten hari ini cuy. Tetapi kalau kalian masih bingung, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Aku bangkit mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.